Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai, selamat siang semuanya. Sudah siap berdiskusi bersama kami apa belum nih? Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Ekonomi makro sederhana. Perspektif pemikiran Adi Warman Karim. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Yang pertama, Ada saya, Inayah Prabandari, NIM 04 sebagai pemateri kedua. selanjutnya, Ada saya, Diaku Sumaningrum, NIM 03 sebagai pemateri ketiga. dan saya sendiri, Fidela Lutfiana, NIM 01 sebagai moderator dan pemateri pertama. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi makro sederhana, perspektif pemikiran Adi Warman Karim. Dalam bab ini akan dibahas 5 konsep ekonomi makro dari bentuk yang paling sederhana sampai ke bentuk yang kompleks. Kelima konsep tersebut antara lain, yang pertama, ekonomi satu pulau satu orang, yang kedua, ekonomi satu pulau 5 orang, yang ketiga, ekonomi satu pulau 5 orang, dan uang dari langit, yang keempat, ekonomi satu pulau 5 orang, uang dari langit dan raja, dan yang terakhir, ekonomi banyak pulau, banyak orang, banyak uang, dan banyak raja. Pembahasan yang pertama yaitu konsep ekonomi satu pulau, satu orang. Konsep ini menggambarkan bahwa orang akan mendapatkan apa yang ia kerjakan sesuai dengan apa yang ia perbuat. Konsep ini berkaitan dengan mengalokasikan waktu bekerja dan waktu istirahat untuk meningkatkan utilitas. Bayangkan, perekonomian yang hanya terdiri dari satu orang yang tinggal di satu pulau. Ia memancing ikan setiap harinya dan dimakan di hari itu juga. Pada suatu hari, ia berpikir alangkah baiknya bila ia hari ini memancing berselang hari. Maksudnya hari ini memancing, besok enggak. Untuk itu, ia harus memancing lebih banyak ikan dalam satu hari agar ia dapat menyimpan ikan tersebut untuk keesokan harinya. Hal ini disimbolkan dengan FNT sama dengan YT sama dengan CT. FNT keterangannya fungsi produksi yang menggambarkan banyaknya output atau ikan yang dipancing. N adalah usaha yang dikerahkan dalam memancing. YT adalah jumlah pendapatannya atau ikan yang didapatkan. CT konsumsi ikan pada hari itu. Jadi YT sama dengan jumlah ikan yang dipancing sama dengan CT atau ikan yang dikonsumsi hari itu juga. Maksudnya, jika ia mendapatkan 5 ikan, maka dia juga akan mengkonsumsi 5 ikan tersebut. Nah, beda lagi jika ia menyimpan ikan tangkapannya untuk hari esok. Bila ia menyimpan ikan tangkapannya, formulanya FNT sama dengan YT lebih besar dari CT. Y min CT sama dengan ST. Jadi keterangannya FNT sama dengan jumlah tangkapannya lebih besar dari konsumsi ikan pada hari itu. Jumlah tangkapannya dikurangi konsumsinya sama dengan simpanannya. Nah, bila ia memakan ikan simpanannya itu keesokan harinya, formulanya ST sama dengan CT plus 1. ST adalah simpanannya, CT plus 1 adalah konsumsi ikan pada hari setelah memancing. Semakin banyak ia bekerja, maka semakin banyak ikan yang akan ia tangkap. Akan semakin banyak pula simpanannya. Di sisi lain, semakin banyak ia bekerja, semakin sedikit waktu yang akan ia gunakan untuk istirahat pada hari itu. Dengan adanya simpanan, ini juga berarti semakin banyak waktu istirahatnya untuk keesokan harinya. Konsep yang kedua adalah konsep ekonomi satu pulau 5 orang. Sekarang bayangkan saja satu kapal tenggelam di tengah laut. Semua penumpangnya meninggal atau hilang, kecuali 4 orang yang terdampar di pulau tersebut. Karena sebelumnya ada 1 orang yang tinggal di pulau tersebut, jadi total keseluruhan orang yang ada di pulau tersebut adalah 5 orang. Orang yang pertama memiliki ikan hasil tangkapan, orang yang kedua memiliki beras, orang yang ketiga memiliki sleeping bag, orang yang keempat memiliki pisau, dan orang kelima memiliki radio kecil. Nah, untuk bertahan hidup, masing-masing orang memancing ikan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Orang pertama yang telah berpengalaman memancing pasti mendapat ikan yang lebih banyak dan beristirahat keesokan harinya. Dengan ikan yang dimilikinya, ia akan menukarkan dengan orang yang ada di sekitarnya tersebut. Akan tetapi, pertukaran tersebut tidak selamanya berjalan mulus. Pasti akan ada banyak ketidakcocokan saat barter terjadi. Nah, dalam ilmu ekonomi, ketidakcocokan ini disebut double coincidence needs atau pertukaran hanya dapat terjadi bila ada keinginan yang cocok antara kedua belah pihak. Selanjutnya adalah
ekonomi satu pulau 5 orang, dan uang dari langit. Bayangkan ada sebuah helikopter yang baru saja merampok bank. Untuk jejaknya, uang hasil rampokan tersebut dijatuhkan ke beberapa pulau sebagai tempat penyimpanan harta rampokan. Uang yang jatuh dari helikopter tersebut atau helikopter money jatuh di salah satu pulau tempat kelima orang tadi. Lebih tepatnya, jatuh tepat di depan orang pertama. Katakan saja jumlah uangnya adalah M1, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Jadi, sekarang telah terjadi perubahan yang awalnya adalah ekonomi tanpa uang atau moneyless ekonomi menjadi ekonomi uang atau money ekonomi. Dan adanya uang tadi yang telah ditemukan oleh orang pertama, maka orang pertama menawarkan kepada orang kedua apakah ia ingin menukarkan berasnya dengan uang. Dan akhirnya orang kedua setuju asalkan seluruh uang tersebut menjadi miliknya. Hal ini terus berlanjut sampai kepada orang kelima dan akhirnya beralih kembali kepada orang pertama. Jadi dalam ilustrasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu M1 kali V1 sama dengan P1 kali T1 dengan keterangan M1 atau money at time merupakan uang yang beredar dalam ekonomi. Dalam ilustrasi tersebut berjumlah 1 juta rupiah. V1 atau velocity of money at time 1 merupakan berapa kali uang berpindah, yaitu sebanyak 5 kali. P1 atau price at time atau harga masing-masing barang yang dipertukarkan sebanyak 1 juta rupiah. Dan T1 atau goods being traded at time merupakan jumlah barang yang ditukar, yaitu sebanyak 5, terdiri dari ikan, beras, sleeping bag, pisau, dan radio. Selanjutnya, konsep yang keempat mengenai ekonomi satu pulau 5 orang, uang dari langit, dan raja. Dalam konsep ini menggambarkan mengenai adanya kepemimpinan dalam mengatur perekonomian di pulau itu. Contohnya seperti ini. Bayangkanlah orang pertama adalah orang yang pertama kali ada di pulau itu serta memiliki pengalaman yang cukup baik dalam menangkap ikan. Dan juga uang yang jatuh dari helikopter jatuh pertama kali tepat di depan orang pertama. Sehingga orang pertama itu menjadi orang yang paling dominan di pulau itu. Maka diangkatlah orang pertama sebagai pemimpin mereka atau sebagai raja di pulau tersebut. Dari contoh yang ada tadi, terjadilah perubahan yang semula perekonomian tanpa pemerintah menjadi perekonomian dengan pemerintah setelah orang pertama ditunjuk sebagai raja. Setelah orang pertama ditunjuk sebagai raja, ada 2 perubahan penting dalam pulau itu. Yang pertama, adanya kepemimpinan. Kepemimpinan ini dianggap penting karena raja memiliki hak untuk mengatur perekonomian yang adil, sehingga tidak terjadi penipuan di dalamnya dan tidak ada pihak yang terzolimi. Yang kedua, adanya efektivitas kepemimpinan. Ini juga penting karena menjadikan transaksi dalam pulau itu lebih efisien. Konsep yang terakhir ada ekonomi banyak pulau, banyak orang, banyak uang, dan banyak raja. Konsep ini menggambarkan tentang perekonomian yang sudah sangat kompleks. Pertama, kita bayangin dalam satu pulau itu terdiri dari 5 juta orang. Sebagai ganti, kelima orang yang ada di dalam pulau tadi. Dan tiap-tiap 1 juta orang itu dikategorikan dengan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan telekomunikasi. Yang kedua, bayangkan pulau tersebut adalah sebuah negara yang memiliki kedaulatannya sendiri. Ketiga, bayangkan uang yang jatuh dari helikopter tersebut adalah uang yang dicetak oleh pemerintah negara. Dan yang terakhir, sekarang bayangkan, tidak hanya ada satu pulau saja, akan tetapi masih banyak pulau lain yang sama-sama memiliki 5 juta orang dengan 5 kategori yang sama. Di slide selanjutnya di sini digambarkan keadaan pulau pertama. Simbol M1, pulau 1 sama dengan 1 juta, P1 pulau 1 sama dengan 5 kali, P1 pulau 1 sama dengan 1 juta, T1 pulau 1 sama dengan 5. Ini ada ikan, beras, sleeping bag, pisau, dan radio. Karena tidak hanya ada satu pulau saja, tetapi ada 4 pulau. Untuk membedakan uang antar pulau tersebut, pulau 1 dikondisikan dengan warna merah dengan mata uang rupiah, pulau 2 dikondisikan dengan warna hijau dengan mata uang dolar Singapura, pulau 3 dikondisikan dengan warna kuning, mata uangnya SR atau Saudi Rial, pulau keempat dikondisikan dengan warna biru dengan mata uang ringgit Malaysia.
menyamakan semua keadaan yang ada di pulau lainnya dengan template di pulau 1, maka akan didapat persamaan seperti ini. 1 juta rupiah sama dengan 200 dolar Singapura, sama dengan 300 Saudi Riyal, dan sama dengan 330 ringgit Malaysia. Untuk menyamakannya, tinggal samakan seperti template di pulau 1. Semisal di pulau 1 itu M1, pulau 1 sama dengan 1 juta rupiah, maka di pulau 2, M2, pulau 2 sama dengan 200 dolar Singapura, dan begitu seterusnya, disamakan seperti template di pulau 1. Nah, itu tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Ekonomi makro sederhana ini memiliki 5 konsep yang dimulai dari perumpamaan yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dalam kehidupan nyata ini, seperti menggambarkan kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak dulu. Kami ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan dengan baik presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan maupun tambahan, mohon sampaikan dengan baik ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.